stop, child! Stop right there! No! No, 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 no! Ayo subscribers, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Balik lagi ke channel gua, it's me, Zu. Today saya akan merangkum sebuah alur cerita yang sudah di request sama kalian semua, yaitu berjudul Despicable Me 1 cuy. Jadi kita udah masuk ke timelinenya Despicable Me gitu. Jadi gue menyarankan anda semua untuk menonton Minions dulu gitu, biar kalian gak bingung mau masuk ke timeline yang mana. Film ini mendapatkan rating 7,6 dari 10 di IMDb. Dan film ini juga merupakan film animasi yang terbagus pada masanya. Seperti biasa, sebelum kita memulai videonya, jangan lupa intro dulu skuy. Sini mulai dari padang pasir, tepatnya di Mesir mungkin. Dan kita diperlihatkan anak turis yang sangat amat berdegong dan petakilan. Okay, stop, child! Stop! Sesampainya di atas, dia pun terjatuh. Gue pikir dia akan mati secara mengenaskan, akan tetapi tidak. Dan kita sebagai penonton sudah bisa menyimpulkan bahwasannya piramid itu telah dicuri. Lalu kita diperlihatkan orang terkejam di dunia ini, yaitu Gru. Freeze, Ray! Freeze, Ray! Freeze, Ray! Setelah sampai di rumah, kita diperlihatkan satu spesies hewan yang tidak pernah ada di dunia ini, yaitu anjingnya Gru yang gua nggak ketahui namanya siapa. Lalu datanglah 3 anak penjual coklat, dan you know lah Gru kayak gimana, dan akhirnya si Gru ini mengusir 3 orang itu. Lalu tiba-tiba Dr. Novario muncul dari layar, dan Dr. Novario ini bilang bahwasannya ada yang mencuri Mesir, atau ada yang mencuri piramid. Jadi mereka berdua ini kayak merasa tersaingi gitulah. Lalu Gru ini menyuruh Dr. Novario untuk mengumpulkan semua minions. Setelah mengumpulkan minion yang sangat amat banyak, si Gru ini langsung berpidato bahwasannya ia lebih hebat dibandingkan orang yang telah mencuri piramidanya, yaitu mereka sudah berhasil membawa pulang patung Liberty. What? Ternyata patung Liberty itu adalah patung Liberty mainan. anjing. Setelah itu Gru pun bilang bahwasannya ia ingin merencanakan suatu rencana yang pasti lebih hebat daripada perampokan Mesir. Maksudnya pencurian piramida, yaitu misi Gru and the gang adalah mencuri bulan. Oh what? Bulan segede itu mana bisa dicuri bang? Entar lu nonton dulu filmnya cuy. Setelah itu scene pun berganti keesokan harinya, dimana si Gru ini mau minjem uang ke bank. Jadi kalau tidak ada dana dan tidak ada uang, dia nggak bakal bisa membuat roketnya. Sesampainya di bank tersebut, si Gru ini langsung menghancurkan beberapa mobil untuk menjadi tempat parkirnya. Dan ternyata pas gue selidiki lebih lanjut, banknya itu berada di dalam kamar mandi. Dan ya belum bisa lihat sendiri cara masuk ke bank itu kayak gimana cuy. Kayaknya ada identitas khusus untuk masuk ke dalam bank tersebut. Setelah sampai di dalam, Gru pun disuruh menunggu kalau ingin bertemu dengan Mr. Gendut. Ya namanya lo lihat aja di layar cuy, penyebutannya susah. Gru pun lagi duduk-duduk santuy, tiba-tiba ada seseorang yang mendatanginya. Orang ini bernama Vector. Vector ini juga penjahat seperti Gru, akan tetapi mereka beda alur. Dan si Vector ini banyak omong, sepertinya Gru ini tidak suka dengan Vector dan dia menjauhnya dengan cepat sekali dan tidak bisa dilihat oleh mata memandang. Setelah itu Gru pun dipanggil untuk menemui Mr. Gendut, dan ini dia penampakannya Mr. Gendut. Lalu Gru pun langsung presentasi bahwasannya ia ingin mencuri bulan, dan si Gru ini juga mencuri bulan dengan menggunakan alat pengecil. Saat ditanya oleh Mr. Gendut di mana alat pengecilnya, si Gru pun bilang bahwasannya ia belum memiliki alat pengecilnya. Awalnya si Mr. Gendut ini ragu-ragu untuk menerima rancangannya si Gru ini untuk mencuri bulan. Lalu Mr. Gendut pun juga bilang bahwasannya ada penjahat yang lebih mumpuni daripada Mr. Gru ini. Tidak lain dan tidak bukan, penjahat itu adalah Vector. Ternyata yang mencuri piramida itu adalah Vector itu sendiri. Akhirnya peminjaman itu pun dibatalkan oleh Mr. Gendut soalnya si Gru ini belum memiliki alat pengecilnya. Setelah itu Gru yang kesal bahwasannya yang mencuri piramida itu adalah Vector, Gru pun langsung menembak Vector di tempat. Untung gak wafat anjing. Dilanjutkan oleh Gru yang ingin mengambil sinar pengecilnya. Di tempat sinar pengecil ya, kita bisa lihat bahwasannya sinar pengecil itu emang sangat berbahaya. Contohnya saja gajah ini, dimana gajah ini setelah ditembak dia langsung sekecil mungil jadi mungkin lebih mungil daripada squishy gitu loh. Tanpa diundang dan tanpa membawa surat apapun, Gru pun langsung datang dan mengambil alat pengecil itu. Dan yang pasti banyak kekonyolan minion di film ini, soalnya kan minion baru ditonjolkan di film yang ini. Setelah Gru mendapatkan sinar pengecil ya, Gru pun kabur dari TKP. Karena sutradara ini tidak mau sangat easy peasy si Gru mendapatkan sinar pengecilnya, sutradara pun mengirim Vector untuk merebut sinar pengecil itu. Lalu Vector pun langsung mengambil sinar pengecil itu. Dan kejar-kejaran di udara pun dimulai.
Nampaknya si guru ini harus mengakui kekalahannya dari si Vector, di mana si Vector ini menembakkan sinar pengecilnya ke arah pesawatnya si Gru dan akhirnya pesawatnya si Gru ini menjadi kecil. Akan tetapi bukan Gru kalau dia mengakui kekalahannya dengan orang begitu saja, di mana si Gru ini mencoba banyak cara untuk mendapatkan sinar pengecilnya kembali. Akan tetapi nasib berkata lain, di mana si Gru ini selalu gagal. Dan akhirnya si Gru ini melihat anak-anak penjual coklat, di mana anak itu bisa masuk ke dalam rumahnya Vector dengan sangat easy peasy seperti squishy. Dan si Gru ini berpikir untuk mengadopsi ketiga anak tersebut, biar jadi pengalihan gitulah. Keesokan harinya pun tiba di mana si Gru ini benar-benar mengadopsi ketiga anak tersebut, di mana nama mereka adalah yang tinggi ini bernama Margot, yang sedang ini bernama Edith, dan yang kecil mungil ini bernama Agnes. Lalu mereka pun OTW ke rumahnya si Gru. Lalu Gru pun langsung OTW ke markasnya, di mana markasnya itu ada di bawah tanah ya. Di atas, si Agnes ini tidak sengaja memencet tombol yang mengarah ke bawah tanah. Dan akhirnya mereka bertiga pun OTW ke bawah tanah. Di bawah sana, Dr. Novario sedang mempresentasikan temuannya, di mana penemuan yang pertama adalah anti-gravitasi. Penemuan kedua, ya ini yang paling legend pastinya, senjata kentut coy. Kayak senjata kentutnya bener kan anjing? Yang pasti yang ketiga adalah robot kue coklat, di mana robot ini bisa dikendalikan dari jarak jauh. Tanpa disangka-sangka, 3 bocil TikTok pun datang. Di sana si Edith ini tidak sengaja menembak bonekanya si Agnes, dan pada akhirnya bonekanya pun hilang ditelan bumi. Lalu si Agnes ini minta ganti ruginya ke si Gru. Akhirnya Gru mau nggak mau menggantikan bonekanya si Agnes. Gru pun langsung memanggil ketiga minions yang bernama Phil, Mark, dan Tim untuk membelikan boneka Agnes yang baru. Papoy? Makanan Papoy? No. Papoy. Papoy. Tidak akan sampai di situ saja, di mana si Gru ini langsung memanggil Jerry dan Stuart untuk menjaga ketiga bocil TikTok. Lalu kita beralih ke 3 minions yang ingin membelikan boneka untuk Agnes. Biar video ini lebih menarik dan berbeda dari yang lainnya, gue bakal mengasih unjuk scene-nya untuk kalian. Lalu scene pun berganti ke rumah, di mana si Gru ini menyuruh semua anaknya tidur ya. Lo lihat sendiri lah bagaimana kelakuan bocil-bocil TikTok. Hey, setelah nggak lama mereka tidur, tiba-tiba 3 ekor minion yang tadi pun datang dan memberikan bonekanya ke si Agnes. Gue pikir sih ini bukan boneka ya, anjing. Ini apa sih yang buat ituan toilet tuh anjing, sodokan toilet tuh. Sorry. Jadi ini masih pagi-pagi gitu, jadi saya sangat amat bersemangat untuk membuat video. Oke, next, nggak usah banyak bacot lagi anjing. Keesokan harinya pun tiba, di mana si Guru ini menyuruh ketiga anak tersebut untuk menjual coklat ke rumahnya si Vector. Akan tetapi malah jadi seperti ini. Mungkin si Gru ini adalah orang tua yang sangat amat hebat gitu loh. Tiba-tiba si Agnes ini menghampiri si Gru dan dia bilang bahwasannya si Gru harus datang ke teater pertunjukan mereka. Dan si Gru dikasih tiket nonton gratis. Setelah dari latihan dance, misi untuk mengambil alat pengecilnya pun dimulai, atau sinar pengecil. Dimulai dari anak-anak yang membawa kue dan masuk ke dalam rumahnya si Vector. Di dalam, robot itu pun bergerak dan mereka mencari tahu di mana letak sinar pengecilnya. Setelah robot itu menemukan sinar pengecilnya, robot itu pun langsung membukakan pintu untuk Gru yang masuk dari luar. Karena robot ini adalah robot prototype, jadi robot ini masih sedikit bodoh lah. Dan akhirnya pintu keluar itu pun ditutup oleh robot itu. Dengan sedikit susah payah dan percikan-percikan bumbu hoki, si Gru ini berhasil keluar dengan sangat amat walafiat. Sesaat mereka OTW balik ke rumah, si Agnes ini melihat karnaval atau tempat bermain gitu. Lalu Gru mempunyai ide yang ada di otaknya, mungkin seperti ini gambarannya. Sesampainya di wahana, niatnya si Gru ini ingin meninggalkan mereka. Akan tetapi ketiga bocil TikTok ini harus didampingi oleh orang dewasa, dan si Gru ini harus mendampingi mereka menaiki roller coaster. Ternyata Gru yang sangat amat kejam di dunia ini kalah dengan roller coaster. Setelah dari permainan roller coaster, mereka pun lanjut ke permainan tembak-tembakan gitu. Jadi di game ini yang menang bakal mendapatkan boneka unicorn. Lalu si Agnes pun sudah menembak tepat sasaran, akan tetapi orangnya ini curang. Bahwasannya kata orang tersebut harus menembak UFO itu hingga jatuh. Lalu Gru yang tidak terima bahwasannya ia telah dicurangi, Gru pun langsung menembak toko itu hingga UFO-UFO-nya pun hancur.
Pada akhirnya pun si Agnes mendapatkan boneka unicornnya. Setelah sampai di rumah, si guru pun langsung presentasi ke Mr. Gendut, di mana si guru ini menjelaskan bahwasan ia telah mendapat sinar pengecilnya. Akan tetapi peminjaman itu ditolak keras oleh Mr. Gendut. Setelah dari situ, si guru pun langsung mengabari ke teman-temannya atau ke para minions dan Dr. Novario di bawah sana, atau di markasnya Gru, bahwasannya misi kali ini terancam gagal, soalnya mereka ini tidak dikasih asupan dana dari bank. Saat guru sedang berpidato, tiba-tiba datanglah ketiga bocil TikTok, di mana bocil TikTok ini langsung memberikan harta mereka yang berupa celengan babi, di mana bocil TikTok ini memberikan hartanya untuk mewujudkan cita-cita guru yang ingin mengambil bulan. Tanpa disangka-sangka sepupunya guru yang bernama Minions, mereka semua Minions jadi gue panggil aja cuy, langsung memberikan semua harta mereka masing-masing kepada si guru. Dan kita bisa melihat juga bahwasannya mahkota Ratu Elizabeth ada di sana. Pada akhirnya misi pembangunan roket pun dimulai. Dan di momen ini mereka semua pun semakin cair, ibarat guru sudah menjadi ayah yang sesungguhnya kepada anak-anaknya. Di satu sisi kita bisa melihat bahwasannya si gendut ini mempunyai anak, yaitu anaknya bernama Vector. Pantes ya, dari tadi kita bisa melihat bahwasannya Mr. Gendut ini selalu mendukung si Vector. Lalu keesokan harinya pun tiba, di mana si Dr. Novario ini bilang ke si Gru bahwasannya 48 jam lagi mereka bisa terbang ke bulan. Akan tetapi nih ya, di hari yang sama ada pertunjukan balet milik anak-anak, jadinya harinya tuh bentrok gitu. Nah jadi si Dr. Novario ini bilang ke si Gru bahwasannya kalau si Gru ada anak-anak, rencana jahat kita bakal terganggu. Dilanjutkan dengan momen sedih di dalam film ini pun dimulai. Keesokan harinya pun tiba, di mana si guru ini kedatangan tamu, yaitu Nona pengasuh. Di mana si Dr. Novario ini sudah menelpon tukang pengasuh untuk mengambil kembali anak-anaknya. Dan akhirnya guru mau tak mau melepaskan anak tersebut, padahal dalam hatinya itu dia sedih cuy. Dan hari yang ditunggu-tunggu oleh guru pun tiba, di mana si guru ini OTW untuk ke bulan. Dan tidak lupa juga dua minions ini menyempilkan tiket teater ke sakunya si guru. Saat roket itu ingin meluncur, Vector pun datang untuk menghalangi si Gru. Akan tetapi nasib berkata lain, di mana si Vector ini yang gagal. My flight suit. Sesampainya di bulan, Gru pun langsung mengeluarkan sinar pengecilnya dan mengecilkan bulan itu. Hingga bulan itu pun bisa digenggam oleh Gru. Lalu Gru ini melihat tiket pertunjukan anak-anak, hingga si Gru ini pengen cepat-cepat ke bumi untuk melihat pertunjukannya anak-anak. Di bumi kita bisa melihat bahwasannya si Stuart kembali menjadi normal. Itu berarti tandanya sinar pengecil itu kurang ampuh. Ibarat kata kalau misalkan sudah ditembak menjadi kecil, mereka akan kembali menjadi normal atau kembali ke ukuran normal. Di sisi lain ya, ketiga bocil TikTok ini harus melakukan pentas tanpa kehadiran Gru. Lalu kita beralih ke Gru yang baru sampai di teaternya. Sesampainya di teater, dia melihat bahwasannya ada surat untuk Gru. Dan pas dibalik, bahwasannya anak-anak telah diculik oleh Vector. Jadi Vector yang mengirim surat tersebut. Sesampainya si Gru di rumah si Vector ini meminta bulannya. Jadi kalau si Gru memberikan bulannya, si Vector akan memberikan anak-anaknya. Ternyata Vector ini bermain curang, di mana ia tidak mau mengembalikan anak-anaknya. Lalu Gru yang sangat amat emosi langsung menghajar CCTV itu. Tidak tinggal diam, si Vector ini langsung mengeluarkan banyak alat untuk membunuh si Gru. Akan tetapi Gru yang sangat amat OP dan sering menonton film John Wick pun bisa mengatasi itu dengan sangat amat gampang. Tiba-tiba Hyo yang sok keras pun datang, akan tetapi dia dikalahkan dengan satu tampolan oleh Gru. Lalu Vector yang nyalinya ciut langsung kabur dari tempat TKP dengan menggunakan mungkin rumahnya tuh bisa dijadiin pesawat gitu. Pokoknya gitulah. Dan tiba-tiba si Gru yang tidak hilang akal, dia pun langsung menaiki piramida yang ada di belakang rumahnya si Vector dan bisa menggapai pesawatnya Vector. Karena angin yang berhembus kencang dan cuaca yang tidak mendukung dan juga tangannya sudah mulai pegal, Gru pun langsung terjatuh. Lalu Dr. Novario pun datang untuk membantu, dan di situ juga banyak saudara-saudaranya si Gru atau sepupunya yang bernama Minions. Udah gue dijelasin 10 kali bangsat. Lalu Dr. Novario bilang ke si Gru bahwasannya sinar pengecil itu ada efek sampingnya, dimana semakin besar ukuran yang diperkecil akan kembali menjadi normal dengan waktu yang sangat amat cepat.
Dan pernyataan Dr. Novario itu benar, di mana bulannya ini semakin membesar dan menimpa Vector yang sedang menyetir pesawatnya. Di luar, si Gru ini sudah bisa membuka pintu masuk pesawatnya milik si Vector. Lalu anak-anak pun disuruh melompat oleh si Gru. Dari mulai si Agnes dan Edith yang melompat bersamaan. Dilanjutkan dengan Margot, akan tetapi Margot ini langsung ditangkap oleh Vector. Emang udah nasibnya si Vector atau gimana? Ya gue kasihan banget sih sama si Vector, soalnya dilindas mulu sama bulannya. Dan juga si Margot yang terpental dan bergelantungan di besi-besi kawat gitu, atau tali mungkin. Lalu si Margot pun terjatuh, dan tampaknya si Gru ini tidak mau kehilangan sosok anaknya gitu. Dan akhirnya si Gru juga ikut melompat, dan Gru juga diselamatkan oleh sepupunya dia sendiri, yaitu Minions. Disusul dengan bulan yang kembali menjadi normal dan membawa tumbalnya, yaitu Vector. Disusul dengan berita TV bahwasannya bulan kembali ke tempat asalnya. Dan pembawa berita itu juga bilang bahwasannya ada sesosok orang yang mengembalikan bulan ke orbit aslinya. Film pun ditutup saat si Gru mencium selamat tidur ke anak-anaknya, termasuk juga ke sepupu-pupunya, yaitu Minions. Dan film pun Pak Mamat cuy. Dan kesimpulan dari film ini adalah goleke kola papaya. Kalau kalian sudah nonton video gue sebelumnya, pasti kalian udah paham ya. Bagi kalian udah subscribe, likers, thank you banget ya. Dan gue Zu berserta sempak Albert Einstein mengucapkan terima kasih bagi kalian udah subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. See ya.